Halo calon pemimpin masa depan, apakah kamu siap melanjutkan pendidikan tinggi yang akan untuk meraih masa depan gemilang? Kota Surakarta atau Solo berlokasi di jantung Jawa Tengah dan menyimpan warisan budaya, keraton megah, batik mendunia, dan pasar gede yang hidup. Setiap langkahnya adalah nafas sejarah dan jiwa Jawa yang otentik. Selamat datang di Universitas Duta Bangsa Surakarta, kampus unggulan di kota Surakarta yang siap mencetak generasi unggul di era digital. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retna Dewi Lestari, salah satu dosen di program studi Agribisnis Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Duta Bangsa Surakarta. Dalam melaksanakan Tridharma, di dalam pengajaran, saya mengampu mata kuliah Ilmu Usaha Tani yang memiliki bobot 2 SKS. Dalam satu SKS-nya terdapat 50 menit pertemuan tatap muka, kemudian 60 menit terdiri dari kegiatan terstruktur, dan 60 menit merupakan belajar mandiri. Mata kuliah Ilmu Usaha Tani memiliki 16 kali pertemuan dalam setiap semesternya, yang terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka, kemudian 1 pertemuan ujian tengah semester, kemudian ada 1 kali pertemuan untuk ujian akhir semester. Mata kuliah ini mempelajari bagaimana petani mengusahakan dan mengorganisir kegiatan usaha taninya dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat sebaik-baiknya, yang mana petani dapat mencapai titik efisiensi usaha tani. Kemampuan akhir yang dicapai dan diharapkan dari kegiatan perkuliahan mata kuliah Ilmu Usaha Tani yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan ruang lingkup usaha tani dan faktor-faktor produksi dalam usaha tani. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan prinsip ekonomi dan aplikasinya dalam usaha tani dan mampu menjelaskan biaya serta pendapatan usaha tani. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan perencanaan usaha tani. Kemudian untuk materi pembelajaran dalam mata kuliah ini, yang pertama adalah faktor produksi dalam usaha tani. Yang kedua adalah prinsip ekonomi dan implementasinya dalam kegiatan usaha tani. Yang ketiga adalah biaya dan pendapatan usaha tani. Yang keempat adalah perencanaan usaha tani. Dan yang terakhir adalah kelayakan usaha tani. Untuk strategi metode pembelajaran yang saya terapkan, diantaranya adalah kombinasi dari metode pembelajaran studi kasus atau case method dengan berbagai kombinasi kasus usaha tani di berbagai komoditas di Indonesia, dan pembelajaran kelompok team based project learning. Kemudian penyelesaian masalah usaha tani dikerjakan secara tim atau kelompok oleh mahasiswa. Kemudian untuk komponen penilaian, yang pertama adalah nilai kehadiran memiliki bobot 10%. Kemudian untuk nilai UTS memiliki bobot 30%, kemudian untuk komponen ujian tengah semester 30%, dan komponen terakhir ujian akhir semester memiliki bobot 30%. Kemudian untuk rentang nilai di setiap komponen adalah 1 sampai 100. Kemudian untuk penilaian mutu, ketika mahasiswa memperoleh nilai 80 sampai 100, maka mahasiswa tersebut mendapatkan nilai A, yang artinya sangat baik. Kemudian jika mahasiswa mendapatkan nilai 66 sampai 79, maka mahasiswa tersebut memiliki nilai B atau baik, dan seterusnya. Kemudian untuk referensi pembelajaran dalam mata kuliah ini berupa buku referensi, kemudian ada jurnal dan artikel ilmiah yang merupakan integrasi penelitian dan pengabdian saya yang saya jadikan studi kasus di dalam materi pembelajaran saya.
Kemudian di akhir perkuliahan saya ada refleksi pembelajaran yang mana refleksi pembelajaran ini berupa tugas dan kuis yang harus dikerjakan secara mandiri oleh mahasiswa. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat kegiatan perkuliahan yang saya ampu di pertemuan ke-10. Berikut videonya. Terima kasih. Saya mulai ya perkuliahan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Oke, sudah pada makan belum? Oh sudah, alhamdulillah ada yang tadi mau jawab belum ya. Oke, sudah ya, hari ini ketemu lagi dengan Bu Retna ya di mata kuliah Ilmu Usaha Tani. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai ya. Semoga pertemuan hari ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman dan bertambah ya ilmu dan wawasannya. Oke baik, sebelum kita masuk ke materi yang Bu Retna sampaikan ya di pertemuan selanjutnya, kita presensi dulu ya teman-teman. Saya mau cek nih, ada yang nggak hadir nggak? Ya semoga hadir semua ya. Oke baik, kita presensi terlebih dahulu. Oke silahkan, bisa melakukan presensi terlebih dahulu. Teman-teman, ya, oke, boleh maju ke depan bergantian ya, oke, silahkan. Oke, sambil nunggu teman-temannya bisa dibuka materi untuk yang sebelumnya hari ini. Jadi kita hari ini masih melanjutkan materi terkait dengan ini ya teman-teman, apa? Biaya dan pendapatan. Oke, masih ingat yang pertemuan yang sebelumnya terkait dengan biaya, terdiri dari apa saja biaya? Oke, biaya tunai dan non tunai. Ingat ya, untuk biaya tunai terdiri dari Oke, ya. Oke, baik. Sebelum saya masuk ke materi selanjutnya, teman-teman, ini ada kemampuan yang harus teman-teman capai untuk mata kuliah pertemuan hari ini. Yang pertama terkait dengan mahasiswa itu harus mampu memahami konsep biaya ya. Konsep biaya, kemudian penerimaan, kemudian yang terakhir adalah pendapatan. Gitu ya. Nah kemarin sudah saya singgung sedikit tentang biaya teman-teman ya. Oke, nah kita akan masuk ke konsep biaya selanjutnya, kemudian pendapatan serta penerimaan. Oke, baik hitung ya teman-teman. Oke, next selanjutnya. Nah ini yang kemarin ada biaya tunai dan ada biaya yang diperhitungkan atau non tunai ya. Untuk biaya tunai ada biaya tetap dan ada variabel, betul. Kemudian ada biaya non tunai atau yang diperhitungkan, contohnya selain tenaga kerja dalam keluarga, contohnya apa lagi? Oke, penyusutan itu apa sih? Mas, silahkan atau Mbak. Apa nih kira-kira penyusutan itu biasanya ada di apa biayanya? Peralatan masuk penyusutan enggak? Ya, oke. Penyusutan adalah apa? Biaya yang timbul dari adanya biaya peralatan. Oke, next selanjutnya. Nah, untuk konsep biaya ini saya rasa kemarin sudah ya teman-teman. Ya, sampai ini ya. Konsep biaya teman-teman ada 2 perhitungan ya teman-teman. Ada 2 perhitungan untuk biaya. Yang pertama adalah biaya eksplisit ya. Biaya eksplisit ya teman-teman. Yang kedua adalah implisit. Ya. Oke, konsep perhitungan biaya di dalam usaha tani ada 2. Ada eksplisit, ada
eksplisit. Nah, apa sih eksplisit ya? Kalau eksplisit itu hanya mempertimbangkan biaya tunai, betul. Ya. Kemudian kalau implisit tidak hanya mempertimbangkan biaya tunai tetapi juga non tunai. Biaya tunai dan non tunai. Oke. Kemudian, nah yang menjadi konsep juga non tunai juga, ya non tunai tadi contohnya apa? Tenaga kerja dalam keluarga, kemudian ada penyusutan. Ada juga yang disebut dengan biaya bunga pinjaman. Nah, bunga pinjaman ya biasanya kan ke petani itu tidak hanya sekedar mendapatkan modal dari biaya sendiri, tetapi dari pembiayaan ya, seperti bank dan sebagainya. Nah, itu juga dihitung sebagai biaya pinjaman. Oke, nah untuk konsep perhitungan biaya eksplisit dan implisit ada pertanyaan kira-kira? Oke, silahkan Mbak, boleh maju ke depan atau di situ aja? Oke, situ aja ya. Ya, silahkan. Saya ingin bertanya, walaupun misalnya petani tersebut tidak pinjam di bank atau di mana-mana, itu tetap ada biaya eksplisitnya atau tidak? Oke, baik. Terima kasih Mbak Elsa, boleh duduk dulu. Oke, baik. Mbak Elsa ya. Oke, Mbak Elsa tanya nih teman-teman gitu ya, bagaimana kondisinya ketika petani itu ada dua kondisi ya, meminjam bank dan tidak meminjam bank. Untuk yang tidak meminjam bank atau biaya sendiri, apakah juga terhitung sebagai biaya non tunai gitu ya? Jawabannya adalah iya. Ya, jawabannya adalah ya, walaupun petani tersebut tidak meminjam di lembaga keuangan atau bank, itu terhitung juga sebagai biaya. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau di usaha tani, bunga pinjaman walaupun dia tidak minjam itu juga terhitung sebagai biaya non tunai ya. Jadi sudah tahu ya tadi contohnya biaya non tunai ya, ada biaya penyusutan, tenaga kerja dalam keluarga, dan ya terakhir yang ditanyakan oleh Mbak Elsa. Begitu Mbak Elsa, sudah paham? Oh, iya, terima kasih. Oke, next selanjutnya ya, Bu Retna ingin memperdalam lagi teman-teman pemahaman teman-teman terkait dengan biaya eksplisit dan implisit. Kita buka dulu untuk atau sesi diskusi ya teman-teman di berbagai kelompok. Jadi saya bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ya, silahkan berkelompok. Kemudian mohon untuk menganalisis ya teman-teman, untuk menganalisis kira-kira ya dalam biaya di dalam biaya itu termasuk dengan biaya eksplisit apa non eksplisit begitu. Oke, saya ini close dulu sebentar. Ya, nah ini silahkan berkelompok menurut kelompoknya masing-masing, kemudian identifikasi nih ya yang termasuk biaya eksplisit yang mana atau implisit yang mana, atau biaya tunai yang mana, non tunai yang mana. Begitu ya teman-teman. Mau tunai dulu boleh, non tunai dulu boleh. Silahkan berkelompok dulu. Ya. Oke, diskusi sekitar 5 menit. Oke. Ya, biaya tunai dan non tunai saja. Kelompokkan menjadi biaya tunai dan non tunai. Silahkan bisa berdiskusi, untuk kursinya bisa senyaman kalian, monggo silahkan bisa. Nanti jika ada kesulitan ataupun ada pertanyaan bisa ditanyakan ke Bu Retna.
Oke, sudah ya untuk diskusinya, sudah menghasilkan hasil diskusi, sudah ya. Oke, Bu Retna mau ada satu kelompok ya yang menyampaikan hasil diskusinya, bisa maju ke depan, kemudian bisa menjelaskan misalnya ya untuk tenaga kerja luar keluarga itu tunai apa non tunai dan seterusnya. Silakan maju, ada kelompok 1, 2, 3 atau 4. Monggo silakan. Ya. Oke, dari kelompok 3 silahkan. Monggo Mbak Nabila. Ya. Oke, dituliskan terlebih dahulu. Ya, saya bantu Mas. Oh ya. Ya. Dari data usaha tani wortel pada lahan 2000 meter persegi per musim tanam 3 bulan, itu ada biaya tenaga kerja luar keluarga itu termasuk ke dalam biaya tunai. Yang ini termasuk ke dalam biaya tunai. Kemudian untuk pupuk organik dan pupuk anorganik ini termasuk ke dalam biaya tunai juga. Kemudian untuk pestisida, benih, pupuk daun, sponska, dan kapur pertanian itu termasuk ke dalam biaya tunai. Jadi ini. Kemudian irigasi masuk ke dalam biaya tunai. Kemudian untuk penyusutan alat itu termasuk ke dalam biaya non tunai. Kemudian yang terakhir itu ada pajak tanah, itu masuk ke dalam biaya tunai. Baik teman-teman, di sini ada yang mau bertanya atau kurang jelas? Oke, terima kasih Mbak Nabila, bisa duduk dulu. Oke, ya. Sudah cukup bagus ya, sebenarnya ini kita bahas terlebih dahulu satu persatu biar teman-teman juga paham. Ini yang disampaikan Mbak Nabila. Yang pertama tenaga kerja luar keluarga, ya karena luar keluarga maka disebut juga biaya tunai, benar ya teman-teman ya. Kemudian untuk pupuk organik itu langsung dikeluarkan secara tunai oleh petani. Kemudian anorganik juga ya. Pupuk organik itu bisa kondisinya non tunai ketika milik sendiri ya. Non tunai ketika milik sendiri ya. Oke. Kemudian selanjutnya pestisida, benih, pupuk daun, ponska dan campur pertanian itu juga biaya tunai, betul ya. Kemudian ada irigasi juga biaya tunai, kemudian penyusutan alat itu non tunai sudah betul. Kemudian pajak tanah berupa pajak bumi dan bangunan itu juga tunai. Ya, jadi betul sekali penjelasan dari Mbak Nabila, kita aplaus untuk kelompok 3 ya. Ya. Oke, jadi di sini teman-teman sudah bisa klasifikasikan biaya tunai dan non tunai. Tetapi yang perlu diingat kalau eksplisit itu yang dihitung apa? Hanya biaya tunai. Kalau implisit yang dihitung adalah yang oke, ya, biaya non tunai dan tunai kalau untuk implisit. Nah, mungkin ada yang bertanya ya, Bu, gitu ya, hak yang dipakai yang mana kalau konsep di usaha tani gitu ya. Biasanya yang dipakai adalah biaya implisit ya, karena menggambarkan seluruh biaya. Begitu ya teman-teman. Ya, yang dipakai eksplisit. Apakah nggak boleh Bu memakai eksplisit? Ya boleh saja. Ya, tergantung dari pemakaian teman-teman. Ya, seperti itu ya. Sekarang untuk merefleksi diri agar Bu Retna tahu kemampuan teman-teman, mungkin ada kuis ya, silahkan dibuka e-learningnya. Ya, ya, bisa dibuka e-learningnya teman-teman. Sudah ketemu belum teman-teman? Sudah. Oke, bisa mulai dikerjakan ya teman-teman, dan mohon untuk hati-hati untuk mengerjakannya ya. Saya beri waktu sekitar 2 sampai 5 menit ya teman-teman.
Bagaimana? Apakah sudah teman-teman? Belum. Saya tunggu 1 menit lagi ya. Oke. Yang sudah selesai bisa disubmit ya. Bismillah, yakin ya, nggak usah terlalu bimbang ya, tidak usah terlalu memikirkan ya teman-teman. Bismillah, yakin dengan jawabannya teman-teman sendiri disubmit ya. Silakan di finish. Yang sudah selesai ada? Oh, Mas Bagus, bagus. Yuk, Mas Bagus terus hasilnya bagus ya. Oke, ada yang lain? Sudah selesai, Mas Radit? Sudah? Sudah. Ada yang lain? Sudah selesai? Segera disubmit ya. Ya. Mas Willy sudah? Oh, belum. Ya. Oke. Silahkan segera untuk disubmit, nanti kita akan bahas bersama-sama, begitu. Sudah, ya oke. Yang lain teman-teman? Yuk saya hitung ya, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, baik. Oke, kira-kira teman-teman bisa mengerjakan tidak? Bisa. Oke, kita bahas bersama-sama ya teman-teman ya. Oke, mari kita bahas bersama-sama. Kita preview kuisnya. Ya, oke, yang pertama. Ya, oke, yang pertama adalah ya, seorang petani memiliki modal sendiri dan tanpa meminjam dari bank atau orang lain, tetapi di dalam konsep biaya perhitungan eksplisit, modal tersebut dihitung sebagai biaya yang dikenai bunga pinjaman. Ini pernyataan false or true ya, yang benar, ini benar apa salah pernyataan ini? Bagus, ya jawabannya salah. Harusnya jawabannya apa teman-teman? Iya, memang harusnya jawabannya salah. Maksudnya ini harusnya bukan eksplisit tapi good one ya. Oke, berarti jawaban yang benar adalah ini false ya teman-teman. Oke, next kita lanjutkan. Kemudian ini pertanyaan yang kedua. Oke, yang kedua, hasil produksi yang dikalikan dengan harga produksi per unitnya dalam usaha tani disebut dengan hasil produksi yang dikalikan dengan harga produksi per unitnya disebut dengan, ada yang tahu? Disebut dengan, bukan, yang disebut adalah penerimaan. Hasil produksi dengan harga produksi itu hasilnya penerimaan. Ayo, yang kemarin, pertemuan kemarin ya. Oke, next selanjutnya. Ya. Kemudian selanjutnya adalah multiple choice ya teman-teman, saya rasa mudah. Berikut ini pernyataan yang benar dari biaya tetap rata-rata. Yang pertama adalah tidak ada jawaban yang benar. Yang kedua adalah biaya tetap rata-rata diperoleh dari biaya total dibagi dengan hasil produksi. Yang C adalah biaya tetap rata-rata diperoleh dari biaya tetap ditambahkan dengan biaya variabel. Dan yang terakhir adalah biaya tetap rata-rata diperoleh dari biaya tetap dibagi dengan hasil produksi. Kira-kira yang mana jawabannya untuk biaya tetap rata-rata? A, B, C, D. Jawabannya yang untuk biaya tetap rata-rata jawabannya adalah yang D, betul ya, yang D jawabannya ya. Yang benar adalah yang D. Oke, good. Selanjutnya pertanyaan yang keempat adalah seluruh biaya yang dibayarkan baik tunai maupun tunai dalam usaha tani disebut dengan perhitungan apa? Implisit. Good ya. Next, terakhir, untuk kuis terakhir, refleksi terakhir. Berikut ini yang bukan merupakan biaya tetap yang dikeluarkan secara tunai adalah biaya penyusutan. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat teman-teman semuanya. Sepertinya hanya satu yang soal yang agak susah ya, tadi penerimaan. Berarti review materi yang kemarin perlu dipelajari lagi ya. Itu enggak teman-teman, refleksi dari pertemuan hari ini semoga memberikan manfaat dan memberikan wawasan bagi teman-teman. Jangan lupa untuk dipelajari materi hari ini sebagai dasar untuk materi pertemuan selanjutnya. Begitu nggih, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa, selamat siang. Oke, iya sama-sama. Ya, ketemu lagi ya minggu depan. Oke. Itulah video mata kuliah pertemuan saya di pertemuan ke-10. Semoga memberikan manfaat bagi Bapak Ibu semuanya, dan saya juga mengharapkan saran dan masukan terhadap perkuliahan yang sudah saya ampu, sehingga kedepannya saya lebih baik dalam hal pengajaran. Terima kasih atas perhatian dan masukan Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.